Pikiranmu bisa dipengaruhi oleh perutmu. Aneh, tapi itulah fakta yang dibuktikan sains. Selama ini kita mengira bahwa semua keputusan, perasaan, dan respons tubuh dikendalikan oleh otak di kepala. Tapi semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa usus, organ yang selama ini dianggap hanya bertugas mencerna makanan, ternyata punya peran jauh lebih besar dari yang kita kira. Begitu besar hingga para ilmuwan menyebutnya sebagai second brain atau otak kedua. Bukan sekadar istilah dramatis, julukan ini muncul karena usus ternyata memiliki sistem sarafnya sendiri yang disebut enteric nervous system. Sistem ini terdiri dari lebih dari 100 juta neuron, lebih banyak dari jumlah neuron di sumsum tulang belakang. Dan yang mengejutkan, ia bisa berfungsi secara independen dari otak pusat. Studi dari Columbia University tahun 2021 menyatakan bahwa meskipun diputus dari sistem saraf pusat, sistem saraf usus tetap dapat menjalankan fungsi pencernaan secara mandiri. Ini bukan hanya jalur komunikasi satu arah dari otak ke perut, tapi dua arah. Dan bahkan bisa saling memengaruhi secara kuat. 1. Good brain axis, jalur komunikasi dua arah. Otak dan usus terhubung melalui sumbu yang disebut gut-brain axis, yaitu jalur komunikasi yang melibatkan sistem saraf vagus, hormon, dan sistem imun. Jika kamu merasa mual saat cemas, atau butterfly in stomach saat gugup, itu adalah contoh nyata dari interaksi ini. Studi dari Nature Reviews Neuroscience tahun 2020 menguatkan bahwa sinyal dari usus ke otak bisa memengaruhi emosi, mood, bahkan proses pengambilan keputusan. 2. Mikroba usus mengatur emosi kita. Dalam usus, kita hidup lebih dari 100 triliun mikroorganisme yang disebut good microbiota. Mereka membantu mencerna makanan, memproduksi vitamin, dan yang paling mengejutkan, membuat neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Faktanya, sekitar 90% serotonin di tubuh kita diproduksi di usus, bukan di otak. Serotonin inilah yang mengatur mood, tidur, dan rasa bahagia. Jadi, saat mikrobiota usus terganggu, misalnya akibat pola makan buruk, antibiotik, atau stres, produksi hormon ini pun terganggu. Tak heran jika kamu jadi lebih mudah cemas, depresi, atau mengalami gangguan tidur. Gangguan usus bisa memicu gangguan mental. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa gangguan pada usus seperti IBS, Irritable Bowel Syndrome, SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, atau disbiosis usus punya keterkaitan erat dengan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Studi dari American Journal of Psychiatry tahun 2019 menemukan bahwa pasien IBS memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan. Para peneliti menyimpulkan bahwa mikrobioma usus memainkan peran penting dalam kesehatan mental melalui jalur inflamasi dan neuroendokrin. 4. Diet bisa mempengaruhi pikiranmu. Pola makan modern yang tinggi gula, rendah serat, dan penuh makanan olahan bisa merusak keseimbangan mikroba usus. Saat mikrobiota baik berkurang, mikroba patogen mulai mendominasi. Ini menyebabkan usus bocor, leaky gut, di mana zat asing masuk ke aliran darah dan memicu peradangan kronis. Dan peradangan ini bukan hanya berdampak pada organ fisik, tapi juga pada otak. Studi dari Harvard tahun 2020 menunjukkan bahwa peradangan sistemik akibat gangguan usus berkorelasi kuat dengan risiko depresi mayor dan gangguan kognitif. 5. Peradangan usus, karena gangguan kognitif. Inflamasi di usus dapat memengaruhi fungsi otak, terutama area yang mengatur memori, konsentrasi, dan pengambilan keputusan. Pasien dengan gangguan usus sering melaporkan brain fog, yaitu kondisi di mana pikiran terasa kabur, sulit fokus, dan cepat lelah secara mental. Ini bukan hal psikologis semata, tapi respons biologis dari tubuh terhadap gangguan sistem pencernaan. 6. Kesehatan usus menentukan kualitas tidur. Karena usus memproduksi sebagian besar serotonin yang juga menjadi prekursor melatonin, hormon tidur, maka gangguan usus akan secara langsung mengacaukan kualitas tidur. Jika kamu sering begadang, tidur tidak nyenyak, atau terbangun di malam hari, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah mikrobiota usus yang tidak seimbang. Studi dari Frontiers in Psychiatry tahun 2020 membuktikan adanya hubungan langsung antara diversitas mikrobiota dengan kualitas tidur jangka panjang. 7. Probiotik bisa mengubah suasana hati. Beberapa strain bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium terbukti mampu menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan meningkatkan ekspresi gen antiinflamasi.
Studi dari Psychiatry Research tahun 2017 menunjukkan bahwa suplementasi probiotik selama 4 minggu dapat menurunkan gejala depresi ringan hingga sedang secara signifikan. Ini membuktikan bahwa memperbaiki usus bisa berarti memperbaiki emosi. Kedelapan, usus sebagai radar kesehatan. Menariknya, tubuh seringkali menunjukkan sinyal awal kerusakan lewat sistem pencernaan, nafsu makan yang berubah, perut kembung, konstipasi, atau diare berkepanjangan bisa menjadi alarm bahwa keseimbangan tubuh sedang terganggu, baik secara fisik maupun mental. Banyak penyakit kronis, termasuk autoimun, dimulai dari gangguan usus yang tidak segera disadari. 9. Mindfulness dan kesehatan usus. Stres bisa menghancurkan ekosistem mikrobioma, tapi teknik seperti meditasi, journaling, dan relaksasi terbukti bisa membantu mengembalikannya. Studi dari UCLA tahun 2019 menemukan bahwa praktik mindfulness secara rutin mampu menurunkan inflamasi usus dan meningkatkan diversitas mikroba. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya usus memengaruhi otak, tapi pikiran juga bisa menyembuhkan usus. 10. Menjaga otak kedua dalam menjaga hidup. Mulailah dengan pola makan kaya serat, konsumsi sayur beragam warna, biji-bijian, dan makanan fermentasi seperti tempe, yogurt, atau kimchi. Hindari antibiotik yang tidak perlu, cukupi tidur, kurangi stres, dan perhatikan sinyal tubuhmu. Karena menjaga usus bukan hanya soal pencernaan, tapi soal kualitas hidup secara keseluruhan. Sekarang kita tahu bahwa usus bukan sekadar jalur makanan lewat. Ia adalah otak kedua, tempat pengambilan keputusan biologis, pusat emosi diam-diam, dan pelindung pertama imunitas tubuh. Pernahkah kamu mengalami perubahan suasana hati, kecemasan, atau gangguan tidur yang ternyata berkaitan dengan masalah pencernaan? Ceritakan pengalamanmu di komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk edukasi kesehatan yang menyentuh pikiran, tubuh, dan ususmu juga.